Yeni kini berusia 27 tahun dan dia ingin berbagi sebuah pengalaman menakutkan yang terjadi 7 tahun yang lalu, guys. Saat dia masih berusia 20 tahun. Pengalaman ini terjadi ketika Yeni tinggal di kota Malang, di rumah milik Tante Siska, adik keempat dari 7 saudara ayahnya. Tante Siska ini menetap di Malang bersama suaminya, Om Beni, karena mereka menjalankan usaha di sana, guys. Namun, Om Beni sering melakukan perjalanan bisnis ke luar kota, sehingga seringkali hanya ada Yeni, Tante Siska, Yola anak perempuan mereka, serta 3 asisten rumah tangga yang membantu mengurus keperluan rumah, guys. Rumah mereka ini sangat besar dan megah, terdiri dari 2 lantai dengan 8 kamar yang luas. Setiap sudut rumah dipenuhi beberapa perabotan mahal yang mencerminkan kemewahan, guys. Rumah tersebut berdiri di atas lahan seluas hampir 1 hektar, guys. Sehingga halaman dan pekarangannya itu sangat luas. Di bagian belakang rumah terdapat kolam renang besar, dikelilingi oleh pohon-pohon yang sangat lebat, guys. Sehingga sinar matahari sulit menembus hingga ke permukaan air. Sebagai anak dari seorang pemilik warung kelontong di Jogja, Yeni merasa seperti tinggal di sebuah istana, guys. Lalu bagaimana Yeni bisa tinggal di rumah tersebut? Jadi, setelah lulus SMA di Jogja, Yeni sempat nganggur hampir setahun, guys. Bapaknya saat itu belum memiliki cukup uang untuk membiayai kuliahnya. Yeni mengalami situasi tersebut dan tidak ingin memaksakannya, guys. Ketika suatu hari Tante Siska berkunjung ke Jogja dan mengetahui Yeni belum memiliki rencana, Tante Siska memberikan tawaran yang tidak terduga, guys. Kamu tinggal saja di Malang. Tante dan Om akan membiayai kuliah kamu. Kamu juga bisa menemani Tante di rumah, biar suasana tidak terlalu sepi, ucap Tante Siska, guys. Tawaran itu tentu saja membuat Yeni sangat senang. Kebaikan hati Tante Siska membuka jalan bagi Yeni untuk melanjutkan pendidikan yang selama ini diidam-idamkan, guys. Setelah berdiskusi dengan kedua orang tuanya, mereka pun setuju. Dan pada awal tahun 2013, Yeni berangkat ke Malang. Ini merupakan pengalaman pertamanya menginjakkan kaki di kota Malang yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya, guys. Sedikit cerita tentang keluarga Tante Siska yang masih diingat oleh Yeni, guys. Tante Siska dan Om Beni ini menikah di pertengahan tahun 90-an. Mereka itu dulunya teman sekolah, guys, yang kemudian berlanjut ke pernikahan. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 2 orang anak, Maria dan Yola, guys. Namun, Maria meninggal dalam sebuah kecelakaan motor pada tahun 2008. Sejak saat itu, anak mereka hanya tinggal Yola seorang, guys. Lah, sebelum Maria meninggal, kehidupan Tante Siska dan Om Beni tergolong pas-pasan, guys. Mereka sering berpindah-pindah rumah kontrakan di Malang karena belum memiliki rumah sendiri, guys. Yeni mendengar bahwa beberapa kali mereka harus meminjam uang dari kakak-kakak mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan, guys, ayah Yeni pernah beberapa kali menyarankan agar Tante Siska dan Om Beni kembali ke Jogja untuk memulai kehidupan baru di sana. Namun, guys, mereka bersikeras untuk tetap tinggal di kota Malang, meski harus bertahan dalam kesulitan seperti itu, guys. Sampai pada akhirnya, kabar duka tentang kematian Maria datang menghantam keluarga itu, guys.
Keluarga besar mereka sangat berduka ketika Maria meninggal akibat kecelakaan itu, guys. Dia adalah sosok seorang anak yang cerdas dan selalu membawa keceriaan di tengah keluarga. Kepergiannya meninggalkan luka yang mendalam bagi semua orang, guys, termasuk Yeni. Namun setelah peristiwa tragis itu, Yeni mendengar bahwa kehidupan Tante Siska dan Om Beni perlahan-lahan mulai membaik. Bapaknya bercerita bahwa usaha yang mereka rintis mulai menampakkan hasil yang cukup signifikan. Lambat laun, guys, mereka mampu melunasi utang-utang yang dulu sempat numpuk, baik kepada keluarga maupun kepada orang lain. Mereka yang sebelumnya sering minjem uang ke sana sini, kini justru bisa membantu orang lain, guys. Hingga pada tahun 2010, mereka berhasil membeli rumah sendiri. Meskipun rumah tersebut tidak sebesar rumah yang Yeni tinggali saat ini, tetapi menurut bapaknya, guys, rumah itu sudah terbilang mahal pada masanya. Mereka sekeluarga merasa bangga dan bahagia atas kesuksesan ekonomi yang diraih oleh Tante Siska dan Om Beni itu, guys. Bapak Yeni adalah anak pertama dari 7 bersaudara. Semua saudaranya itu lahir dan tumbuh di Jogja, guys, termasuk Tante Siska ini. Pada tahun 2011, adik bungsu bapaknya Yeni, yaitu Om Rudi, mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, guys, dari tempat kerjanya. Dan sejak itu, guys, dia menjadi pengangguran. Suatu hari, Tante Siska berkata, "Rudi, kenapa nggak ikut ke Malang saja? Bantu usaha kami. Daripada kamu nganggur di Jogja kan? Lebih baik kamu bantu-bantu Mas Beni." Setelah mempertimbangkan kondisi yang tidak bekerja, guys, dia memutuskan untuk pindah ke Malang dan mulai membantu usaha Om Beni. Sebagai keponakan yang dekat dengan Om Rudi, Yeni merasa sedikit kehilangan, guys. Mereka ini hampir sebaya usianya, guys. Dan hubungan keduanya itu lebih mirip seperti teman dekat atau sahabat, guys. Om Rudi selalu menjadi tempat bagi Yeni untuk mencurahkan isi hati dan berbagi cerita. Namun, guys, sekitar 6 bulan setelah Om Rudi pindah ke Malang, berita duka kembali menghampiri keluarga, guys. Om Rudi meninggal secara mendadak akibat kecelakaan kerja. Dia terjatuh dari atap salah satu pabrik milik Om Beni, guys. Ini adalah salah satu momen terberat dalam hidup Yeni. Dia kehilangan sahabat sekaligus tempat curhat yang sangat berarti dalam hidupnya, guys. Sekali lagi, keluarga besar mereka dirundung kesedihan yang mendalam. Setelah setahun kepergian Om Rudi, Yeni mendengar bahwa Tante Siska dan Om Beni pindah ke rumah baru yang jauh lebih besar dan megah, guys. Dari cerita bapak dan adik-adiknya, rumah mereka yang baru berdiri di atas lahan yang sangat luas. Mereka juga menambah jumlah asisten rumah tangga dari 1 orang menjadi 3 orang, guys. Tentu saja mereka sekeluarga senang mendengar kabar baik ini. Keluarga besar mereka bahagia melihat salah satu anggota keluarga yang berhasil mencapai kesuksesan finansial dan hidup berkecukupan, guys. Lah, setelah Yeni lulus sekolah, Tante Siska menawarkan kepadanya untuk tinggal di rumah mereka yang baru itu, guys. Mereka juga bersedia untuk membiayai kuliah Yeni. Tanpa ragu, guys, Yeni menerima tawaran itu dan akhirnya pindah ke Malang untuk tinggal bersama mereka. Pada hari pertama Yeni berada di sana, Tante Siska berkata kepadanya, "Yeni, kamu jangan pernah masuk ke kamar itu ya.
Itu tempat Om Benny menyimpan perlengkapan kerjanya. Kalau ada yang masuk tanpa izin ke sana, nanti Om Benny bisa marah, Yen. Gitu kata Tante Siska, guys. Hari itu, Tante Siska mengajak Yeni berkeliling rumah, memperkenalkan 3 asisten rumah tangga, serta menjelaskan fungsi setiap ruangan di rumah yang besar dan luas ini, guys. Kamar yang dimaksud oleh Tante Siska terletak di lantai atas, tepat di sebelah kanan depan dari kamar yang ditempati oleh Yeni. Pintu kamar itu, guys, selalu tertutup rapat dan tampak seperti terkunci, guys. Suatu ketika, Yeni mencoba untuk membukanya, tapi pintu tersebut tidak bisa dibuka, guys. Rasa penasaran membuat Yeni bertanya, "Ini kamar apa, Tante?" Pada saat itulah Tante menjawab dengan perkataan seperti itu tadi, guys. Beberapa kali Tante Siska menekankan bahwa Yeni sama sekali tidak boleh masuk ke kamar tersebut, karena dia beralasan bahwa kamar tersebut adalah kamar khusus untuk Om Benny. Di rumah Tante Siska ini, Yeni diberi kamar di lantai 2, tidak jauh dari tangga, guys. Kamarnya sangat besar, guys, dilengkapi dengan perabotan yang sangat mahal. Di dalamnya ada tempat tidur yang empuk dan nyaman. Ada lemari besar untuk menyimpan pakaian, serta dilengkapi dengan TV, guys. Bagi Yeni, kamar ini terasa sangat begitu mewah, guys. Seperti kamar yang hanya dimiliki oleh orang kaya saja, guys. Oh iya, Yeni, sepertinya kunci pintu kamar kamu masih rusak, kata Tante Siska sambil tersenyum saat makan malam bersama, guys. Tante belum sempat memanggil tukang untuk memperbaikinya. Tante selalu lupa, Yen, tambahnya, guys. Dan memang benar, pintu kamar itu bisa ditutup, tapi tidak bisa dikunci, guys. Ya sudah, tidak apa-apalah, pikir Yeni. Toh rumah ini kan sangat aman. Lagi pula, rasanya kurang sopan jika selalu mengunci pintu di rumah orang lain, guys. Hari pertama di rumah itu, Yeni habiskan dengan mengenal lebih jauh lingkungan sekitar serta para penghuni rumah. Tidak terasa, guys, malam pun tiba. Yeni, Tante Siska, dan Yola berkumpul di ruang makan untuk menikmati makan malam. Di atas meja marmer besar yang pasti sangat mahal itu, aneka hidangan lezat tersaji. Lampu kristal besar menggantung di tengah ruangan, memancarkan cahaya yang berkilau dan menerangi seluruh ruangan dengan indah, guys. Yeni masih terus merasa takjub dengan segala kemewahan di rumah ini. Rasanya itu seperti berada di sebuah istana, guys. Mereka benar-benar hidup dalam kemewahan, guys. Sudah, Yeni, kamu istirahat saja. Pasti kamu lelah setelah seharian beraktivitas, kata Tante Siska lembut, guys, menutup percakapan malam itu. Setelahnya, mereka semua kembali ke kamar masing-masing. Yeni menuju ke kamar di lantai 2, sementara Tante Siska dan Yola berada di lantai 1. Para asisten rumah tangga memiliki kamar terpisah di bagian belakang rumah, guys. Malam itu, sekitar pukul 9 malam, Yeni sudah berada di kamarnya. Pikirnya masih dipenuhi dengan kekaguman akan kehidupan mewah Tante Siska ini, guys. Mereka pasti bekerja sangat keras untuk mencapai semua ini, pikir Yeni, guys. Tanpa terasa, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, guys. Yeni akhirnya terlelap karena merasa cukup nyaman di kamar barunya itu, guys. Namun, tidur Yeni tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 2 pagi, dia terbangun tiba-tiba. Yeni memang sengaja mematikan semua lampu ketika dia masuk ke kamar, guys. Hanya lampu kecil di meja belajar
yang dia biarkan menyala cukup untuk menerangi kamar agar tidak terlalu gelap, guys. Saat terbangun, dia merasakan hembusan angin dingin menyelinap ke tubuhnya, guys. Angin itu masuk melalui pintu kamar yang kini dalam keadaan terbuka. Yeni tertegun, guys. Kok pintu kamar terbuka ya? Pikir Yeni dalam hati. Walaupun pintu itu tidak terbuka sepenuhnya, dia yakin sekali sebelum tidur tadi pintu sudah ditutup rapat, guys. Apa mungkin angin yang membuat pintu terbuka ya? Yeni mencoba menenangkan pikirannya yang mulai dihantui dengan rasa penasaran, guys. Dari celah pintu yang terbuka itu, Yeni bisa melihat sebagian kecil luar kamar, yaitu ruangan tengah di lantai 2 yang tampak gelap gulita, guys. Yeni pun hanya bisa terdiam mengamati kegelapan di luar kamar sembari mencoba mengumpulkan kesadarannya setelah terbangun dari tidur tadi, guys. Masih dalam kondisi setengah sadar, Yeni berusaha memotivasi dirinya untuk bangkit dan menutup pintu kamar yang terbuka itu. Namun, guys, saat matanya mulai terbiasa dengan kegelapan, dia menyadari ada sesuatu yang terasa janggal. Meski samar-samar, guys, Yeni merasakan ada sesuatu yang tidak biasa di luar sana. Namun, guys, entah kenapa Yeni merasa melihat sosok di ruangan tengah. Sosok itu berdiri kaku, seperti sedang memperhatikannya yang masih berbaring di tempat tidur itu, guys. Bentuknya hanya terlihat sebagai bayangan hitam, siluet samar di tengah kegelapan, guys. Meski tidak terlalu jelas, Yeni tahu ada seseorang atau sesuatu di sana. Siapa itu ya? Pikir Yeni dalam hati. Perasaan was-was mulai merayapi dirinya, guys. Beberapa detik berlalu, Yeni terus menatap bayangan itu. Dia tidak berani berkedip, guys. Rasa penasaran mulai menguasainya. Dan akhirnya dia mulai bangkit dari tempat tidur, berjalan mendekati pintu, ingin memastikan siapa atau apa yang berdiri di sana itu, guys. Tapi begitu Yeni tiba di depan pintu, sosok itu menghilang begitu saja, seolah lenyap di telan kegelapan. Kemana ya perginya ya? Gumamnya dengan nada bingung, guys. Keesokan paginya, hari-hari berjalan seperti biasa, guys. Yeni mulai sibuk dengan rutinitas barunya. Setiap hari, dia mengantar dan menjemput Yola ke sekolah, lalu membantu Tante Siska mengurus berbagai keperluan rumah. Bahkan, guys, terkadang membantu usaha mereka. Kegiatan perkuliahannya sendiri belum dimulai karena masa pendaftarannya belum dibuka. Jadi Yeni berusaha mengisi waktu luangnya dengan berbagai ragam aktivitas. Seiring berjalannya waktu, guys, Yeni mulai semakin akrab dengan penghuni rumah, termasuk para asisten rumah tangga. Salah satu asisten yang paling sering dia ajak bicara adalah Mbak Ning. Suatu hari, rasa penasaran Yeni terhadap kamar misterius di lantai 2 itu semakin memuncak, guys. Tidak tahan lagi, akhirnya Yeni memberanikan diri bertanya kepada Mbak Ning. Mbak Ning, kamar yang di depan kamarku itu isinya apa sih, Mbak Ning? Kenapa kelihatannya kok misterius banget gitu? Gak ada yang boleh masuk lagi ke sana. Mbak Ning tampak terkejut dengan pertanyaan itu, guys. Tapi akhirnya dia menjawab, meski dengan sedikit keraguan. Oh, kamar itu ya? Mbak Yeni, saya juga nggak tahu pastinya. Wong saya juga nggak pernah masuk ke sana, Mbak. Walaupun hanya buat bersih-bersih, pintu kamar itu selalu terkunci rapat, Mbak. Jawaban itu, guys, membuat Yeni semakin penasaran.
Tapi dia memutuskan untuk tidak bertanya lebih lanjut. Mungkin kamar itu memang sangat pribadi bagi Tante Siska dan Om Benny. Saat tinggal di rumah besar itu, beberapa kali Yeni mendengar suara-suara aneh di malam hari, guys. Misalnya, suara langkah kaki terdengar naik turun di tangga, guys. Atau suara pintu terbuka dari kejauhan. Meski Yeni tidak tahu pintu mana yang terbuka itu, guys. Kadang-kadang dia bahkan melihat bayangan hitam besar melintas di depan pintu kamarnya, guys. Anehnya, pintu kamarnya juga sering terbuka sendiri di tengah malam. Padahal, guys, sebelum tidur selalu dia tutup dengan rapat. Rumah ini kayaknya terlalu besar untuk hanya dihuni. Rumah ini kayaknya terlalu besar untuk hanya dihuni beberapa orang. Pikir Yeni mencoba mencari alasan, guys. Namun, guys, seiring berjalannya waktu, Yeni berusaha melupakan keanehan-keanehan tersebut dan fokus pada kesibukannya sehari-hari. Hingga hampir 3 bulan tinggal di rumah Tante Siska, guys. Akhirnya Yeni mendapat kesempatan untuk melihat apa yang sebenarnya ada di dalam kamar misterius itu, guys. Begini ceritanya. Seperti biasa, sekitar pukul 9 malam, Yeni sudah berada di kamarnya. Saat itu, dia sedang asik dengan ponselnya, guys. Semua lampu sudah dimatikan. Hanya lampu kecil di dalam kamarnya yang masih menyala, guys. Tiba-tiba, setelah jam 10 malam, Yeni mendengar suara dari luar kamar. Suara itu terdengar seperti pintu yang dibuka perlahan, guys. Suara yang samar namun jelas di tengah keheningan malam. Pintu mana yang terbuka ya? Pikir Yeni, guys. Di lantai atas terdapat 4 kamar. Dan Yeni tidak bisa memastikan pintu mana yang terbuka itu. Dia pun mencoba mengabaikan suara tersebut. Mungkin hanya terbuka karena angin. Tapi tidak lama setelah itu, guys, suara pintu tertutup terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, guys. Siapa ya yang keluar masuk kamar malam-malam begini? Gumam Yeni dengan rasa penasaran yang semakin besar, guys. Dia pun mencoba untuk tenang dan tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Namun pikiran itu terus mengganggu, guys. Dia pun mencoba untuk membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Tapi tiba-tiba, guys, suara pintu terbuka terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan jelas, guys. Rasa penasaran Yeni pun memuncak. Dia ingin mengetahui pintu mana yang terbuka dan apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini, guys. Dengan hati-hati, Yeni bangkit dari tempat tidur dan melangkah menuju ke pintu kamarnya. Detak jantungnya semakin cepat, guys. Dia lalu membuka pintu kamar dengan perlahan, menahan nafas, berharap bisa menemukan jawaban atas semua keanehan yang dialami selama ini, guys. Setelah memutuskan untuk membuka pintu kamarnya, Yeni lalu melongok keluar, guys. Kegelapan pekat menyelimuti seluruh area di luar kamarnya, guys. Cahaya yang datang hanya sedikit, samar-samar menyusup dari sela-sela jendela di ujung ruangan. Dengan cepat Yeni menyalakan senter di ponselnya, guys. Berusaha menerangi setiap sudut ruangan di lantai 2 yang luas itu. Ruangan tampak hening dan sunyi. Tidak ada suara selain nafasnya sendiri yang terdengar, guys. Namun, guys, sesuatu segera menarik perhatian Yeni. Pintu kamar misterius itu yang selama ini dilarang untuk dimasuki, kini terbuka sedikit, guys. Rasa takut dan penasaran pun bercampur menjadi satu, menciptakan sensasi yang membuat tubuhnya bergetar, guys. Yeni bisa merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Tapi entah bagaimana, dorongan untuk mendekat ke sana itu semakin kuat, guys.
Perlahan-lahan, langkah demi langkah, Yeni mendekati pintu itu. Ketika ia tiba tepat di depan pintu yang terbuka setengah itu, guys, tanpa sadar, tangannya terangkat untuk mendorong pintu tersebut hingga terbuka lebar, guys. Ruangan di dalamnya begitu gelap, nyaris tidak ada yang terlihat. Dengan hati-hati, guys, Yeni mengarahkan cahaya ponselnya ke dalam kamar, berharap dapat melihat dengan lebih jelas. Hal pertama yang menarik perhatiannya, guys, adalah sebuah tempat tidur yang besar dengan kelambu putih yang tersingkap di sisi kirinya. Kerangka tempat tidur itu terbuat dari besi yang cukup kokoh, guys, memberikan kesan angker. Kelambu tipis itu terbuka di bagian depan, memperlihatkan kasur dengan tumpukan kuncup bunga berserakan di atasnya, guys. Yeni tidak tahu jenis bunga apa itu, tapi sekarang dia sadar bau harum bunga yang sering tercium di lantai atas ternyata berasal dari kamar ini, guys. Dinding kamar tersebut dilapisi kain hitam menjulang tinggi hingga menutup langit-langit, guys. Di samping tempat tidur ada sebuah meja besar dengan berbagai benda-benda aneh yang tertata di atasnya. Benda-benda itu tampak asing dan menyeramkan. Beberapa bahkan sulit dikenali, guys. Ini sebenarnya ruangan apa ya? Gumam Yeni dalam hati, guys. Meskipun rasa takut mulai menyelimutinya, guys, rasa ingin tahu masih mendesak Yeni untuk melihat lebih jauh. Namun, belum sempat dia bergerak lebih dalam, tiba-tiba terdengar suara dari dalam kamar, guys. Suara itu seperti geraman rendah. Walaupun samar, suara itu cukup membuat bulu kuduknya berdiri, guys. Tanpa berpikir panjang, Yeni langsung mengarahkan cahaya ponselnya ke sudut kanan kamar, menuju asal suara tersebut. Saat itulah, guys, jantung Yeni seolah berhenti berdetak. Di sudut kamar berdiri sebuah sosok hitam, tinggi besar, guys. Tubuhnya menjulang tinggi hingga kepalanya nyaris menyentuh langit-langit, guys. Sosok itu tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya bayangan gelap yang membungkus tubuhnya. Tapi kehadirannya, guys, menciptakan ketakutan yang sangat mencekam. Tanpa menunggu lama lagi, Yeni lalu berbalik dan berlari sekencang-kencangnya, guys, kembali ke dalam kamarnya. Begitu sampai di kamar, Yeni langsung membanting pintu dan bersandar di belakangnya. Nafasnya tersengal-sengal, guys. Namun, sesuatu hal yang membuatnya semakin gelisah. Pintu kamarnya tidak bisa dikunci, guys. Dengan cemas, Yeni hanya bisa berharap pintu itu cukup kuat untuk menahan apapun yang mungkin datang dari luar. Tapi, guys, ketakutannya tidak berakhir di situ saja. Dari balik pintu, dia bisa mendengar suara samar-samar. Suara itu tertutup perlahan, guys. Yeni tahu pasti itu adalah pintu kamar misterius yang baru saja dia tinggalkan. Malam itu, Yeni tidak berani beranjak dari tempatnya. Dia duduk bersandar di balik pintu, menahan rasa takut hingga pagi menjelang, guys. Sejak kejadian itu, Yeni selalu menyebut ruangan tersebut sebagai kamar gelap. Hari-hari berikutnya pun berlalu seperti biasa, guys. Yeni tetap tinggal di rumah Tante Siska, memenuhi janji untuk membantu keluarga itu dan bersiap untuk melanjutkan kuliah. Namun, guys, bayangan malam itu terus menghantuinya. Sosok hitam besar yang dia lihat di kamar misterius itu selalu muncul dalam pikirannya, guys, membuat kamar tersebut menjadi misterius dan menyeramkan. Sebuah teka-teki yang belum terpecahkan oleh benaknya, guys.
Pada sekitar bulan Agustus, Yeni akhirnya mulai menjalani perkuliahan. Meskipun kegiatan kampus sudah dimulai, kejadian-kejadian aneh di rumah Tante Siska masih terus menghantui pikirannya, guys. Gangguan-gangguan yang tidak masuk akal tetap saja terjadi, membuat dia semakin tidak betah tinggal di rumah besar itu, guys. Bahkan mimpi-mimpi serem yang sebelumnya jarang, kini menjadi sering dia alami, guys. Entah sudah beberapa kali Yeni mimpi didatangi sosok tinggi besar yang sering terlihat di dalam rumah, terutama di sekitar kamar gelap itu, guys. Makhluk itu sangat menakutkan, sulit digambarkan dengan kata-kata, guys. Setiap kali dia muncul dalam mimpinya, tubuh Yeni langsung kaku, tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menangis dalam hati, sementara makhluk tersebut semakin mendekat, lalu meraih tangan Yeni. Dengan kasar makhluk itu menyeretnya, guys, menarik tubuh Yeni dengan paksa. Dia ingin sekali berteriak, tapi suaranya tertahan, guys, seolah-olah terbungkam oleh kekuatan yang luar biasa. Suatu ketika, dalam mimpinya, makhluk itu menyeret Yeni ke tepi jurang yang sangat gelap, guys. Dan tiba-tiba makhluk tersebut mengangkat tubuh Yeni dan melemparkannya ke dalam jurang, guys. Pada saat itulah biasanya Yeni terbangun dengan tubuh yang bergetar, guys. Nafasnya tersengal-sengal dan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya, guys. Setelah bangun, seringkali Yeni menangis ketakutan, merasa tersiksa oleh mimpi buruk yang terasa begitu nyata, guys. Tidak jarang Yeni menceritakan pengalaman-pengalaman seramnya ini kepada ayah dan ibunya lewat telepon. Dia menceritakan segala hal yang terjadi di rumah Tante Siska, guys. Orang tuanya pun hanya bisa menenangkan hati Yeni, menyarankan agar dia tetap fokus pada kuliahnya dan tidak terlalu memikirkan hal-hal yang aneh, guys. Meskipun begitu, Yeni pun berusaha kuat untuk mengikuti nasihat mereka, sembari mencoba mengalihkan pikiran dari kejadian-kejadian yang tidak masuk akal di rumah itu, guys. Hari itu masih teringat jelas dalam ingatan Yeni. Sekitar bulan November, hanya beberapa hari setelah ulang tahunnya, guys. Sepulang kuliah, sekitar pukul 5 sore, Yeni sudah tiba di rumah. Ternyata Tante Siska dan Yola tidak ada di rumah, guys. Hanya ada 3 asisten rumah tangganya yang tersisa. Tante Siska sama Yola kemana ya, Mbak? Tanya Yeni kepada Mbak Ning, salah satu asisten rumah tangga yang akrab dengannya itu. Tadi sekitar jam 3 mereka berangkat ke Surabaya, Mbak. Katanya Yola pengen jalan-jalan, mungkin baru pulang besok sore, jawab Mbak Ning sambil membersihkan sesuatu, guys. Kenapa kok mendadak sekali ya? Kok gak bilang-bilang? Pikir Yeni dalam hati. Dia merasa sedikit aneh, guys. Namun dia pun tidak ingin terlalu memikirkannya. Mungkin ada keperluan mendadak yang memang harus dilakukan. Yang jelas, guys, malam itu Yeni harus bersiap menghabiskan waktu sendirian di rumah besar yang kerap menakutkan ini, guys. Malam pun tiba karena Yeni merasa sendirian. Setelah makan malam, dia langsung masuk ke dalam kamarnya, meskipun masih pukul 7:30, guys. Biasanya itu ada suara TV atau percakapan antara Tante Siska dan Yola yang mengisi suasana rumah. Tapi malam itu, guys, terasa sangat sunyi senyap. Rumah besar itu terasa kosong, seolah menyisakan keheningan yang menghimpit. Saat malam semakin larut, sekitar pukul 10, guys, rasa ngantuk mulai menyerang. Setelah beraktivitas panjang di kampus,
Yeni merasa lelah dan akhirnya terlelap, guys. Namun tidak lama setelah itu, sekitar pukul 1 malam, dia terbangun, guys. Udara dingin yang masuk melalui pintu kamar membangunkannya. Benar saja, guys. Pintu kamar itu lagi-lagi terbuka. Yeni menghela nafas berat, merasa bahwa kejadian ini sudah terlalu sering terjadi. Setelah semua pengalaman yang aneh dialaminya di rumah ini, Yeni tidak ingin memikirkan hal yang lebih menyeramkan. Dia segera bangun dari tempat tidur, berniat menutup pintu sebelum hal yang lebih buruk terjadi, guys. Namun, saat Yeni baru saja berdiri di dekat pintu, dia mendengar suara, guys. Suara langkah kaki yang pelan-pelan menyentuh lantai. Suara itu terdengar begitu jelas di keheningan malam, guys. Yeni pun terdiam. Dia lalu berusaha menajamkan pendengarannya, mencoba menebak dari mana asal suara itu. Langkah kaki itu, guys, walaupun samar-samar terdengar, tapi memang jelas berasal dari lantai bawah. Entah apa yang ada di benak Yeni saat itu, tapi tanpa sadar, guys, dia berjalan pelan menuju tangga di lantai 2. Dari sana Yeni bisa melihat area lantai 1, guys. Suara langkah kaki itu masih terdengar. Yeni berdiri di pinggir pagar teras, memandang ke bawah, mencoba mencari sumber suara yang terus menggema di tengah kegelapan itu, guys. Pada awalnya, Yeni tidak melihat apapun. Rumah itu terasa gelap. Hanya sedikit cahaya dari luar yang berhasil masuk melalui celah-celah jendela. Hal itu, guys, memberikan suasana yang semakin mencekam. Namun, guys, seiring berjalannya waktu, matanya mulai terbiasa dengan kegelapan. Dan perlahan-lahan, guys, Yeni mulai menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdetak kencang. Dia melihat sosok pemilik langkah kaki itu, guys. Sosoknya tinggi besar. Sosok yang selama ini hanya muncul dalam mimpi-mimpi Yeni, kini nyata di hadapannya, guys. Berjalan perlahan di lantai 1 menuju tangga besar yang mengarah ke lantai 2, tempat Yeni berdiri terpaku, guys. Tubuh Yeni seketika merinding. Ingin sekali dia bergerak, tapi kakinya terasa seperti terpaku ke lantai, guys. Ketakutan menyelimutinya. Namun entah kenapa, guys, Yeni tetap diam, terpaku memperhatikan sosok itu, guys. Dengan gerakan lambat namun pasti, makhluk mengerikan itu tiba di depan tangga. Lalu dia mulai menaiki anak-anak tangga satu persatu, guys. Saat makhluk itu semakin dekat, Yeni pun tersadar. Dia lalu mundur perlahan menuju pintu kamarnya. Dengan cepat dia lalu masuk dan menutup pintunya rapat-rapat, guys. Tubuhnya bergetar hebat. Dia langsung berlari ke tempat tidur, duduk meringkuk di sudut penuh dengan ketakutan yang memuncak, guys. Yeni berharap dengan segala harapannya agar makhluk itu tidak akan masuk ke kamarnya, guys. Namun harapan itu musnah saat dia melihat gagang pintu mulai bergerak. Seseorang atau sesuatu sedang mencoba membukanya dari luar, guys. Benar saja, beberapa detik kemudian pintu kamar terbuka perlahan. Pada saat itu, guys, air mata Yeni mulai mengalir deras dari matanya. Yeni ingin berteriak, guys, tapi tidak ada suara yang bisa keluar. Pintu kamar kini sudah terbuka lebar. Dan Yeni, guys, bisa melihat sosok makhluk tinggi besar itu berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata tajam yang menusuk. Tubuh Yeni seketika kaku, guys.
tidak mampu bergerak sama sekali. Makhluk itu pun mulai melangkah masuk ke dalam kamar. Setiap langkahnya terasa menggetarkan dada Yeni, membuat rasa takut yang luar biasa semakin mendalam, guys. Sosoknya semakin dekat, semakin jelas, dan jauh lebih menyeramkan daripada apa yang pernah dibayangkan Yeni dalam mimpinya, guys. Sosok itu pun terus mendekat, seolah-olah mimpi buruk itu kini menjadi nyata, guys. Sampai pada akhirnya makhluk itu berdiri tepat di samping tempat tidurnya, guys. Yeni tidak berani mengangkat wajahnya, hanya bisa menunduk sambil nangis terisak-isak, guys. Dia tidak mampu melawan rasa takut yang membelenggunya, guys. Tiba-tiba suara dering telepon memecah keheningan. Ponsel itu tergeletak di samping bantal dan mudah dijangkau oleh tangan Yeni. Masih dengan kepala tertunduk, guys, dia meraih ponsel dan menjawab telepon itu. "Nak, kamu belum tidur, nak? Kok ibu merasa ada yang aneh ya? Dari tadi itu ibu tidak bisa tidur, nak. Apa kamu baik-baik saja?" Suara lembut ibunya, guys, terdengar dari ujung telepon. Mendengar suara ibunya itu, air mata Yeni semakin deras. Tangisnya pecah semakin keras, guys. Bu, aku takut, Bu. Aku sudah tidak tahan lagi, Bu. Aku mau pulang, Bu. Aku takut." Suara Yeni sambil terisak-isak, guys. "Iya, nak. Kamu pulang saja. Kamu pulang ya, nak," jawab ibunya dengan suara penuh kasih sayang, guys, berusaha menenangkan hati Yeni. Sambil terus menangis, Yeni menceritakan segala hal yang dia alami malam itu. Segala ketakutan yang selama ini dia pendam di rumah yang penuh dengan misteri ini, guys. Setelah perbincangan dengan ibunya, Yeni memberanikan diri untuk mengangkat kepala dan melihat sekeliling kamarnya. Betapa lega hatinya, guys, ketika menyadari bahwa makhluk menyeramkan itu sudah tidak ada lagi. Ruangan kembali kosong. Dengan segera, guys, Yeni bangkit dari tempat tidurnya. Lalu dia menutup kamarnya rapat-rapat, guys. Malam itu dia ditemani suara ibunya dari telepon, hingga akhirnya dia bisa kembali tertidur, guys. Keesokan harinya, tanpa diduga, bapaknya tiba di rumah pada sore hari. Melihat kedatangan bapaknya, Yeni langsung memeluknya erat-erat, guys. "Pak, aku gak kuat lagi, Pak. Aku mau pulang, Pak. Tolong bolehkan aku pulang, Pak," ucapnya sambil nangis terseduh-seduh, guys. "Iya, nak. Bapak datang untuk menjemput kamu. Bapak dan ibu sudah tahu semuanya. Ayo kita pulang," jawab bapaknya dengan lembut penuh pengertian, guys. Sore itu juga, Yeni pulang ke Jogja bersama bapaknya, meninggalkan rumah di Malang itu berserta segala kengerian yang pernah dia alami di sana, guys. Dia bersyukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk selamat dan kembali ke pelukan keluarganya. "Terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Terima kasih, aku masih terselamatkan," ucap Yeni dalam batin, penuh dengan rasa syukur, guys.